para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Buyut untuk mengikuti program mulia Majelis Ahad Sore, dan insyaallah pada kesempatan kali ini akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya agung daripada Syekh Hashim Asy'ari. Namun sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena guru kita bersama Al-Mukarram Abah Saif Abu Hanifah tidak dapat hadir di hadapan kita bersama dikarenakan ada suatu hajat yang tidak bisa beliau wakilkan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan menggantikan beliau yakni Al-Mukarram Ustadz Ashraful Asfiya. Baik, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Udhkur as-salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati jami' ahli baiti Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila hadrati Rasul Imam Muhajir Allah Ahmad ibn Isa Rumi wa ibnihi Ubaidillah wa Ali bin Ubaidillah wa Ali bin Alwi Khaliq Qasam Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Habib Abdurrahman Muhammad Maulad Dawila Al-Habib Bakar Sakran Abdurrahman Sukaf Al-Habib Abdullah Al-Idris Bakar Sakran Fakhrul Wujud Al-Habib Bakar Musalim Al-Habib Bakar Abdullah Al-Attas Qutbul Anfas Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas Syekh Ali bin Abdullah Barasun Qutbul Irsyad Ghathil Ibad Al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Haddad ثم إلى حضرة الحبيب علي بن محمد حسين الحبشي والحبيب علوي بن علي بن محمد حسين الحبشي والحبيب أنيس بن علوي بن علي بن محمد حسين الحبشي والحبيب بكر محمد سقف صاحب كرسي والحبيب صالح محسن الحبيب صاحب تنقل رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وأزواجهم وذرياتهم وأهل بيتهم إلى حضرة أرواح جميع مشايخنا في الدين خاصة إلى حضرة مشايخ مأهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويلين قلوبهم في طاعة الله طاعة رسوله إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات أن الله يحفظهم بحفظه ويعونهم بعونه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi alladhina hum masabihul zulmah wa ala ashabihi alladhina hum hudatul ummah wa man walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Buya Yahya Zainul Ma'arif wa ahlih atalallah baqa'ahum fi sihhatin wa afiyah. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Buyut Abah Saif Abu Hanifah wa ahlih atalallah baqa'ahum fi sihhatin wa afiyah.
seluruh santriwan dan santriwati. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semangat untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat rahmat Allah kita masih mampu berkumpul ngaji di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Maka satu-satunya kata yang patut untuk kita ucapkan saat ini hanyalah Alhamdulillah. Ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang berilmu dan pencari ilmu. Salah satu karya monumental dari ulama besar tanah Jawa bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Karena di sini statusnya cuma badal, jadi saya nggak akan panjang lebar. Nanti yang akan menjelaskan insya Allah asatidzah yang lain. Kitab yang kita kaji saat ini itu bukan kitabnya ulama sembarangan. Kiai Hasyim Asy'ari itu dulu adalah salah satu macannya Asia yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya saat kerajaan Saudi Arabia yang mengusung akidah Wahabi pengen membuat gencaran untuk membongkar makamnya Nabi, semua ulama yang ada di dunia ketika itu diam kecuali satu, ulama Indonesia bernama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lo dulu itu kalau di Mekah dulu itu Al-Faqih itu, gelar Al-Faqih itu harus hafal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Faqih harus hafal 2000 hadis sahih. Naik Al-Faqih ke Al-Alim harus hafal rubu'ul Quran. 2000 hadis sahih plus rubu'ul Quran. Kita harus hafal. Gelar Asy-Syekh itu harus hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Harus hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Itu gelar Asy-Syekh. Enggak kayak di sini dikit-dikit dipanggil Syekh. Indonesia dikit-dikit dipanggil Syekh. Keluaran Pondok Pesantren Al-Bahjah dipanggil Syekh. Masya Allah. Gelar Syekh dulu itu orang harus hafal Sahih Bukhari Muslim baru dapat gelar Syekh. Syekh Hasyim Asy'ari ini, beliau ini adalah orang yang dapat gelar Hadratus Syekh. Orang itu bisa dapat gelar Hadratus Syekh dulu itu harus hafal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi nggak usah ragu ikut Kiai Hasyim Asy'ari, nggak usah takut dibid'ahkan sama orang yang hafal hadis cuma 3. Kiai Hasyim Asy'ari itu dapat gelar Hadratus Syekh setelah hafal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari dapat gelar kemuliaan kayak gitu itu bukan tanpa perjuangan. Ingat, perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kiai Hasyim Asy'ari itu berjuang. Beliau itu nyantri ke Syekhona Khalil Bangkalan sana, Madura sana. Karena maha guru tanah Jawa itu selain Kiai Hasyim Asy'ari adalah Mbah Khalil Bangkalan. Loh, Mbah Khalil Bangkalan itu dulu setiap kali dari rumahnya itu jalan kaki nyampe ke pondoknya. Ini jadi dari kos-kosan beliau jalan sekolah ke pondok itu jalan kaki. Setiap dari kos-kosan sampai ke pondok jalannya beliau itu perginya 41 kali Yasin, pulangnya 41 kali Yasin.
Bukan Yasin itu. Yasin sampai akhir maksudnya. Itu Mbah Khalil Bangkalan. Makanya salah satu muridnya ternama yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Loh, Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak pernah menimba ilmu ke Mbah Khalil aslinya. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah nimba ilmu ke Mbah Khalil. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu cuma berkhidmah ke Mbah Khalil. Ini salah satu faedah besar dari yang namanya khidmah. Jadi Mbah Khalil itu sudah tahu kalau Hasyim Asy'ari ini nanti akan jadi orang besar. Gak usah belajar di sini, khidmah aja. Akhirnya setiap kali mau ngaji, Mbah Hasyim Asy'ari ini mau ikut pengajiannya Mbah Khalil. Akhirnya sama Mbah Khalil, Hasyim, kamu ambil kayu bakar aja. Ambil kayu bakar ke hutan. Sampai nanti di pondoknya Mbah Khalil sudah wallahu a'lam bishawab. Mau ikut ngaji lagi pengajian malam, disuruh lagi, kamu nguras balong saja, Hasyim, nguras balong. Setelah selesai mau ikut ngaji, Mbah Khalil sudah wallahu a'lam bishawab. Tapi berkah ketaatannya sama guru ini, nggak pernah belajar, tapi taat sama guru. Karena yang beliau mau bukan ilmunya gurunya. Bukan ilmunya Mbah Khalil yang dimau Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Khalilnya, pengen Mbah Khalilnya, bukan pengen ilmunya, pengen Mbah Khalilnya. Kalau orang dapat ilmunya Mbah Khalil, belum tentu dapat Mbah Khalil. Tapi kalau orang sudah dapat Mbah Khalil, pasti udah dapat ilmunya Mbah Khalil. Hanya meneruskan perjalanan rihlah ilmiah beliau ke Mekah, jadilah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Oh, Masya Allah, Kiai Hasyim Asy'ari. Khidmahnya ke Mbah Khalil Bangkalan, khidmahnya ke guru-gurunya. Bahkan suatu saat Kiai Hasyim Asy'ari sudah menjadi ulama besar. Mbah Khalil ini juga jadi ulama besar. Dulu kiainya. Mbah Khalil itu dulu kiainya. Dengar kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah jadi ulama besar, Mbah Khalil datang ke Jombang. Mau ngaji. Oh, sanggup gitu. Kita udah jadi kiai besar, terkenal di mana-mana. Lalu ada santri kita terkenal alim. Kita datang ke santri kita tuh, saya mau ngaji ke kamu. Gengsi dong. Tidak ada kata gengsi dalam menuntut ilmu. Mbah Khalil Bangkalan. Akhirnya apa? Datang ke Jombang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil ada di depan. Mbah Khalil di depan. Iya, Mbah Khalil di depan. Masya Allah. Akhirnya apa? Rebutan balik sandal. Mbah Hasyim Asy'ari pengen balik sandalnya Mbah Khalil. Mbah Khalil pengen balikkan sandalnya Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, itu ulama kita itu tawaduknya kayak gitu. Makanya mondoknya beliau itu Masya Allah. Di Mekah bertahun-tahun, sampai beliau pulang itu setelah kerajaan Turki Utsmani runtuh. Baru beliau pulang ke Indonesia. Setelah Daulah Utsmaniyah yang dipimpin Sultan terakhir bernama Sultan Abdul Hamid Khan kedua runtuh, baru Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya belajar ilmu. Belajar ilmu. Apa yang membuat kita semangat untuk belajar ilmu itu lakukan. Makanya Imam Syafi'i itu pernah ngomong, syakautu ila waqi'in su'ahifzin. Aku pernah mengadu pada guruku, kenapa hafalanku ini kok jelek sekali. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jawabannya simpel, apa? Kamu terlalu banyak maksiat. Masya Allah. Ada seorang syekh di Palestina. Seorang syekh di Palestina itu tidak mau masuk ke toko roti. Kenapa? Karena penjualnya cewek. Gak mau. Meskipun di Palestina itu ketika itu krisis, sangat krisis. Ada orang jual roti itu sudah alhamdulillah. Beliau waktu itu mau beli roti ke toko itu. Hanya ada satu toko. Tapi ketika itu yang jual perempuan, gak masuk. Kenapa? Yang jual cewek. Kok gitu? Aku takut hafalanku hilang. Oh, Masya Allah. Ustadz masuklah. Tak takut hilang Ustadz, dah hilang dari dulu dah. Masya Allah.
Masya Allah, nggak ada kalau kita tirakat itu, Masya Allah. Ulama-ulama dulu itu tirakat. Makanya bisa jadi Mbah Hashim Asy'ari, bisa jadi Mbah Khalil Bangkalan tuh karena riyadhah mujahadahnya. Syekh Hashim Asy'ari menurunkan murid-muridnya seperti Mbah Maimun Zubair. Itu salah satu murid dari keturunannya Mbah Hashim Asy'ari. Lo ulama Jawa itu alim-alim. Jangan kamu ngomong hanya orang Arab yang alim. Dulu orang Arab itu malah bergurunya sama orang-orang Jawa. Syekh Nawawi Banten, Syekh Ihsan Al-Jampesi, Syekh siapa itu? Sambas itu. Ada seorang syekh dari Sambas, Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian menurunkan Syekh Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Ulama Jawa itu dulu alim-alim. Syekh Ihsan Jampes itu punya karangan namanya Sirajut Talibin. Tebel. Punya karangan kitab namanya Sirajut Talibin. Itu waktu Mbah Maimun Zubair sowan ke Syekh Ihsan Jampes. Mbah Maimun ketika itu sama abah beliau Kiai Zubair. Maka ketika itu beliau sowan ke Syekh Ihsan Jampes. Apa kata? Ngomongnya pakai bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Selamat datang Syekh. Apa kata Syekh Ihsan Jampes? Pakai bahasa Jawa aja, saya nggak bisa bahasa Arab. Masya Allah. Pakai bahasa Jawa aja, saya nggak bisa bahasa Arab. Saking tawaduknya beliau. Orang ngarang 2 kitab gede-gede namanya Sirajut Talibin, ngomong nggak bisa bahasa Arab. Nggak kayak kita kan, tahu sedikit langsung ditampilkan. Oh, kan? Itu Syekh Ihsan Jampes. Makanya jadi ulama besar. Tawaduk. Kunci orang penuntut ilmu itu satu, tawaduk. Belajari ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena dunia ini akan seimbang kalau diisi dengan ilmu agama. Belajar bahasa Arab bertahun-tahun. Syekh Ihsan Jampes, Syekh Hashim Asy'ari sampai beliau bisa mengarang kitab. Kumpulan kitabnya Syekh Hashim Asy'ari itu segini tebelnya. Kumpulan kitabnya. Salah satunya adalah Adabul Alim wal Muta'allim, yang paling terkenal adalah Qanun Nahdlatul Ulama. Undang-undang Nahdlatul Ulama. Syekh Hashim Asy'ari belajar bahasa Arab bertahun-tahun. Makanya salah satu hikmah kenapa bahasa yang harus dipelajari itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling lengkap. Kita di Indonesia itu cuma ada huruf, contoh ya, ada huruf S satu kan, S, ada nggak S? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahasa Arab ada sa, sya, so, tha, berasal dari kosakata satu, tapi bunyinya berbeda. Kita nggak ada S satu. Makanya ustadz nggak bisa ustaz, nggak bisa. Itu bahasa Arab. Makanya hari kalau hari dalam bahasa Arab yaumus sulasa. Sulasa. Hanya orang Jawa nggak bisa Selasa langsung gitu. Nggak bisa Selasa. Hari apa sekarang? Selasa. Nggak enak kan? Karena bahasa Arab kayak gitu. Itu hikmahnya bahasa Arab. Di bahasa Arab kita, di bahasa Arab itu ada ain, ada a, ada a. Itu bahasa Arab kan? Bahasa Inggris nggak ada a. Ada I love you gitu. Nggak ada. Yang ada cuma di bahasa Arab. Bunyi tak dalam bahasa Arab itu ta biasa kalau hidup. Kalau mati langsung ada hamas. Bats. Nah, itu kan? Di kita nggak ada. Kenapa nggak masuk? Sakit. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau bahasa Arab ada. Belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ilmu agama itu semuanya berbahasa Arab.
punya sanad. Kiai Hashim Asy'ari itu punya sanad. Kiai Hashim belajar ke Kiai Asy'ari belajar ke Mbah Halim belajar ke Mbah Khazin belajar terus sampai nyampe Sunan Ainul Yakin Raden Paku Sunan Giri, nyampe Raden Syahid Sunan Kalijogo, nyampe Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, nyampe Raden Rahmat Sunan Ampel, nyampe Maulana Jamaluddin Al-Husain Kabir Jumaidil Kubro, nyampe Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, Syekh Subakir, orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sampai nanti ujung-ujung sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar ilmu itu ndak bisa dicapai 1 jam 2 jam. Kalau ilmu cuma bisa digapai dengan 1 jam 2 jam, apa bedanya dengan makan? Apa bedanya dengan makan? Ilmu itu 1 harus belajar, 2 harus mujahadah, 3 harus tawadhu. Belajar, mujahadah, tawadhu. Setelah belajar, iringi dengan mujahadah. Apa mujahadah? Jaga hati. Jangan sombong, jangan dengki, jangan iri, jangan hasud. Puasa, sholat malam, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholawat. Baru setelah itu yang ketiga, kalau kita sudah dapat ilmu, diangkat oleh Allah jadi orang besar, kita harus tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadhu akan ditinggikan oleh Allah, sedangkan orang merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah. Merasa, enggak ada orang tinggi, sebenarnya cuma merasa. Kita pernah enggak? Coba kita renungi ayat ini. Dalam surah Fatir kalau enggak salah. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, "Hei iblis, saat menciptakan Nabi Adam, semua malaikat tertunduk hormat kepada Nabi Adam, iblis enggak mau hormat. Apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin." Kenapa kamu enggak mau sujud terhadap apa yang aku ciptakan ini, wahai Jibril? Wahai iblis, kamu ini merasa tinggi atau memang benar-benar tinggi? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, ya Allah, mau aku dari api kok dia dari tanah. Ya aku lebih baik. Coba pernah enggak mikir, dari mana iblis itu tahu kalau api lebih baik daripada tanah? Siapa yang ngajari iblis kalau api itu lebih baik daripada tanah? Tanah dikasih air jadi tanah liat bisa dibuat bangunan, dibakar jadi batu bata. Apa yang enggak dari tanah? Tanah bisa menumbuhkan tanaman. Tanah bisa menyuburkan tanaman kalau disirami air hujan. Maka wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Salah satu dari tanda-tandanya Allah yang Allah tampakkan kepada kita, penciptaan langit dan bumi. Bumi itu adalah tanah. Kenapa iblis ngomong kalau api itu lebih baik daripada tanah? Sebenarnya dia ini benar-benar tinggi apa merasa tinggi? Merasa tinggi. Enggak ada orang tinggi, merasa tinggi. Kita kalau dipikir, kita ini istimewa dari apa coba? Yang keluar dari mata kalau setelah tidur, ya kayak gitu. Yang keluar dari hidung, apalagi. Yang keluar dari mulut, ludah. Meskipun suci, orang gak ada yang mau. Ludah itu meskipun suci, orang gak ada yang mau. Yang keluar dari kuping, jorok. Bau. Yang keluar dari badan kita, pori-pori kalau setelah main volley itu, juga bau. Yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, juga bau. Kita ini diliputi oleh sesuatu yang menjijikkan. Lalu kita ini mau sombong dari mana? Telurnya ayam 1 kilo 20.000. Telurnya kita ada yang mau. Gak ada yang mau. Dagingnya kelinci di sate mahal.
daging manusia di sate, ada yang mau? Ada yang mau. Ikan itu kalau bisa nangis harganya mahal. Ikan kalau bisa mengeluarkan air mata harganya mahal. Karena nggak ada yang bisa membedakan mana yang air mata, mana yang air tawar kan. Ikan kalau bisa keluar air mata harganya mahal. Kita keluar air mata, oh dikucilkan sama teman, nangis, udah gede nangis. Kita diliputi oleh orang-orang, diliputi oleh benda-benda yang hina. Kamu tahu kotoran sapi? Ditaruh di padi, tumbuh gede. Coba punya kita taruh. Gitu. Pernah gak kita nyadar? Kalau kita ini sebenarnya orang yang sangat hina. Gak pernah kan? Kita ini selalu sama kayak kita ini selalu takjub dengan hal-hal yang kayak kita ini adalah orang-orang tinggi, orang-orang besar gitu. Kayak orang ngaca gitu. Ngaca, saya kok ganteng ya? Padahal orang lain melihatnya biasa. Akhirnya sabunan setiap malam, gosok sana sini. Pengen ganteng, emang sabun bisa menggantengkan? Sama kayak orang habis fitness ya. Nah, sama orang habis fitness. Orang habis fitness itu kan kayak merasa dirinya itu paling kuat ya. Akhirnya setiap ada kaca kan ini. Padahal fitnessnya cuma satu kali. Fitnessnya cuma satu kali. Fitness satu kali itu tidak membengkakkan anggota badan, enggak. Cuma memang kayak otot ini agak keker gitu. Padahal cuma rasanya. Karena ototnya kaget, gak pernah ngangkat berat kok malah ngangkat berat. Tapi satu kali fitness aja setiap ada mobil lewat. Pengennya ngangkat yang berat-berat. Ngangkat tobak aja. Akhirnya lebih parah lagi kalau sholat. Allahu Akbar. Saking pengen nunjukkan kalau dia mau setelah fitness. Itu kita cuma dikasih kelebihan sedikit oleh Allah, kita udah sombong. Gimana kalau dikasih kelebihan kayak Hasyim Asy'ari? Di mana-mana dihormati orang. Di mana-mana dicium tangannya orang. Maka kalau kita belum jadi orang mulia, itu pertanda kalau kita belum bisa tawadhu. Kalau kita belum jadi orang mulia, itu pertanda kalau kita belum bisa jadi orang tawadhu. Belajar. Indonesia ini gak butuh orang pinter, gak butuh. Butuh orang bener. Indonesia ini gak krisis orang pinter, tapi krisis orang bener. Itu Indonesia. Kalau Indonesia cuma butuh orang pinter, akhirnya apa? Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan malah rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus hukum malah hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul kalau ke atas. Asalkan yang bersalah orang-orang kecil, masukkan penjara. Saat yang bersalah adalah penguasa, hukum tumpul, tidak berbicara. Indonesia ini butuh krisis kayak gitu. Indonesia krisis orang-orang benar. Indonesia nggak krisis orang-orang pinter. Maka kamu jangan jadi ulama semua. Kalau jadi ulama semua, rebutan pesantren nanti, rebutan santri nanti. Yang sini pondoknya itu ini 1 meter ada pondok lagi, 1 meter ada pondok lagi. Harus ada santri yang menjadi tentara, harus ada santri yang menjadi arsitek, harus ada santri yang menjadi dokter, harus ada santri yang menjadi presiden, harus ada santri yang menjadi DPR, harus ada santri yang menjadi pejuang negara Indonesia agar menjadi negara yang maju. Semuanya harus dari kalangan santri. Kenapa? Saat negara ditombak oleh agama, maka negara itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu masa kayak sekarang ini masa penguasa zalim. Kita ini dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, masa itu dibagi dari 2. Masa khilafah, masa nabawiyah, nubuwah, kenabian, khulafaur rasyidin, lalu al-malikul adud, raja-raja yang menggigit, lalu raja-raja yang zalim, lalu akan datang masa khilafah al-islamiyah yang akan dipimpin oleh al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Kita ada di mana? Nah, ini masa raja-raja yang sangat zalim. Itu kita ada di masa yang saat ini. Maka perbanyak baca sholawat asyghil. Ki Hasyim Asy'ari dulu kalau waktu zaman PKI dulu penguasa zalim,
baca sholat asygil. Tahu sholat asygil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat asygil. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tapi kita dapat raja yang zalim, dapat penguasa. Andaikan suatu daerah dikuasai oleh penguasa yang zalim, maka itu sebenarnya akibat umat sudah jauh dari ulama. Allah Maha Adil. Kalau di situ penduduk desanya adalah penduduk desa yang takwa sama Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman, takwa kepada Allah, akan aku turunkan berkah dari langit dan berkah yang tumbuh dari bumi. Tapi sayang, mereka tidak mau takwa sama Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku siksa mereka sebab perbuatan yang telah mereka perbuat. Allah tuh Maha Adil. Jangan bilang Allah nggak Maha Adil. Allah tuh Maha Adil. Ada seorang petani habis dari sawah, dia tidur-tidur di bawah pohon beringin. Setelah itu dia mikir, Allah ini nggak adil. Kenapa? Pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Sedangkan semangka kecil tapi buahnya besar. Ternyata Allah ini bukan arsitek. Ada buahnya besar beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Kecil kan buahnya beringin. Tapi semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Akhirnya 1 menit kemudian bertiuplah angin. Jatuh 1 butir dari buah beringin itu tepat ke atas hidungnya. Terus, ngomong dia, ternyata Allah itu arsitek. Andai buah beringin ini buahnya kayak semangka, hancur hidung saya. Allah Maha Adil. Ingat, setiap keadaan yang ada pada diri kita saat ini, itu pasti adalah ujian dari Allah. Senang atau sedih, susah atau bahagia, itu semua adalah ujian dari Allah. Tugas kita hanya berdua, bersabar. Kalau enggak bersabar, bersyukur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh asatidzah yang lain. Insyaallah kita ketemu di lain waktu, tapi semoga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ashraful Asfiya. Mudah-mudahan dari apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman santri, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan kita dengarkan tausiah yang selanjutnya yang insyaallah akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafid Al-Hajj.
kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udhkur as-salata ala nabi Muhammad.